Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai perpajakan dengan topik adalah ketentuan umum dan perpajakan atau KUP. Baiklah, di sini dalam penyampaian saya menggunakan buku sendiri ya, yang terbitan, sehingga kita semua mudah-mudahan bisa mendapatkan dampak yang baik dan bisa mendapatkan manfaat atas ilmu perpajakan. Baiklah, di sini Ibu akan share untuk materinya. Nah, di sini kita terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini sebenarnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, sebagaimana telah diubah ya tentunya di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009. Nah, di sini sebelum kita ke materi yang lebih dalam, di sini kita harus tahu dulu mengenai pajak itu apa ya. Di sesi 1 dan sesi 2 sudah disampaikan mengenai apa itu pajak ya. Di sini juga di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 juga sudah disampaikan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tentunya. Nah, di sini juga ada definisi apa itu wajib pajak. Ya, jadi wajib pajak di sini di dalam undang-undang bisa berupa orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang tentunya mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, di sini juga ada definisi mengenai badan. Badan ini adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Bisa firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, ya, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Nah, ini adalah mengenai badan. Nah, apa itu pengusaha? Ya, di sini juga ada disampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Nanti Anda bisa simak di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ya. Anda bisa download mengenai Undang-Undang KUP tentunya. Nah, di sini ada penjelasan banyak sekali mengenai SKPKB, SKPK, surat keterangan pajak nihil dan seterusnya juga disampaikan di sini. Nah, nanti Anda bisa membacanya ya tiap pasal yang ada di Undang-Undang KUP. Nah, baiklah di sini selanjutnya setelah kita tahu apa itu definisi dari tadi pajak, badan ya, itu kita ke kewajiban dan hak wajib pajak. Sebagai seorang wajib pajak, kita itu memiliki kewajiban. Nah, kewajibannya apa saja? Nah, terkait dengan kewajiban wajib pajak ini juga sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa kewajiban wajib pajak yang pertama adalah tentunya mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kewajiban selanjutnya adalah pembayaran pajak. Nah, di sini tentunya ketika kita sudah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, kita wajib melaksanakan pembayaran pajak jika memang kondisinya ada pendapatan di atas PTKP yang kita terima.
Gitu ya. Nah, di sini PTKP penghasilan tidak kena pajak saat ini adalah 4,5 juta. Artinya ketika sudah di atas PTKP dan setelah dikurangi dengan PTKP, maka kita wajib melakukan pembayaran pajak tentunya. Nah, dalam hal pembayaran pajak ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, wajib pajak membayar sendiri pajak terutang itu meliputi pembayaran angsuran pajak penghasilan setiap bulan atau yang kita sebut dengan PPh pasal 25 dan pembayaran kekurangan PPh selama setahun itu adalah PPh pasal 29 atau SPT tahunan. Kalau wajib pajaknya adalah orang pribadi, maka SPT tahunan orang pribadi. Kalau wajib pajaknya adalah badan, maka SPT tahunan wajib pajak badan. Nah, kemudian yang kedua, bahwa wajib pajak wajib membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. Itu meliputi PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, serta PPh pasal 26 untuk wajib pajak luar negeri. Nah, selanjutnya adalah bahwa wajib pajak membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun kepada pihak lain yang ditunjuk pemerintah. Tentunya ketika sudah memiliki PKP atau sudah terdaftar menjadi PKP. PKP ini adalah pengusaha kena pajak, di mana batasan saat ini untuk wajib mendaftarkan menjadi PKP adalah ketika omsetnya per tahun itu sudah di atas 4,8 miliar. Kalau di bawah itu tidak diwajibkan, tetapi boleh memilih, boleh tidak PKP, boleh juga mengajukan PKP. Jadi sifatnya pilihan. Nah, kemudian wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan melalui anjungan, bisa melalui ATM atau melalui sekarang ya bisa juga melalui perangkat desa ya, tapi sebaiknya itu dibayarkan langsung ke bank seperti itu. Nah, dalam kewajiban pembayaran pajak juga meliputi kewajiban untuk membayar atau melunasi utang pajak yang timbul tentunya karena pemeriksaan pajak. Utang pajak akibat hasil pemeriksaan bisa tercantum dalam beberapa hal. Yang pertama, bisa juga karena adanya surat tagihan pajak atau STP. Kemudian juga surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Kemudian bisa juga karena surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Kemudian surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Nah, ini ya. Utang pajak itu akibat hasil pemeriksaan ya, itu bisa tercantum itu dalam poin yang tadi sudah disampaikan. Nah, selanjutnya kewajiban pemungutan atau pemotongan pajak. Ya, tadi yang pertama kewajiban mendaftarkan diri, kedua kewajiban pembayaran pajak, yang ketiga adalah kewajiban pemungutan atau pemotongan pajak. Nah, kewajiban selanjutnya adalah pelaporan pajak. Nah, di sini wajib pajak menggunakan SPT, surat pemberitahuan, sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Nah, selain itu SPT juga digunakan untuk pelaporan untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan WP sendiri ataupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong, pemungut. Jadi di sini selain itu juga melaporkan harta dan kewajiban kita dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya kewajibannya adalah pembukuan atau pencatatan. Nah, di sini selanjutnya dan kewajiban memberi data dan informasi. Kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.